semuanya, balik lagi sama saya. Dan hari ini saya mau sharing sesuatu yang keren banget soal keamanan internet. Pernah kepikiran gak sih teman-teman, gimana caranya komputer kita nolak tamu tak diundang? Nah, hari ini kita bakal bedah simulasi firewall sederhana pakai Python. Yuk langsung kita masuk ke materinya. Di video kali ini saya mau nunjukin sesuatu yang penting banget di dunia IT. Gimana cara bikin pelindung jaringan atau firewall cuma pakai beberapa baris kode Python. Nggak perlu ribet, yang penting logikanya dapet. Let's go. Oke, pertama kita bahas dasarnya dulu. Apa sih firewall itu? Firewall adalah sistem keamanan yang memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini berperan sebagai penjaga pintu yang memutuskan apakah data boleh masuk atau keluar dari jaringan Anda. Sederhananya, firewall itu sistem keamanan yang bertugas mantau dan ngontrol lalu lintas data di jaringan kita. Bayangin firewall itu kayak satpam komplek yang pegang daftar tamu. Dia bakal ngecek setiap data yang mau masuk. Lo ada di daftar izin nggak? Kalau ada, boleh lewat. Kalau nggak ada, ya disuruh balik kanan. Kemudian ada fungsi program simulasi. Pertama, simulasi filter port. Menyimulasikan cara kerja filter port pada jaringan dengan menggunakan struktur data dictionary. Kita pakai struktur data dictionary di Python buat nyimulasiin cara kerja filter port di jaringan asli. Yang kedua ada pembedaan koneksi. Pembedaan koneksi yang aman dan yang berpotensi bahaya berdasarkan nomor port. Pembedaan koneksi, program ini bisa langsung misahin mana koneksi yang aman dan mana yang berpotensi bahaya cuma dari nomor portnya. Ketiga, ada keputusan otomatis. Memberikan keputusan otomatis terhadap akses pengguna berdasarkan nomor port yang dimasukkan. Sistem ini bakal mutusin nasib akses secara instan tanpa perlu kita jagain manual setiap saat. Yang berikutnya ada struktur kode program. Yang pertama ada inisialisasi rule. Daftar aturan firewall disimpan dalam dictionary dengan port sebagai kunci dan status sebagai nilai. Di sini kita siapin dulu daftar aturan atau daftar tamu di dalam kode. Yang kedua ada input pengguna. Program meminta pengguna memasukkan nomor port yang ingin diuji. Program bakal nanya ke pengguna mau masuk lewat port mana. Terus yang ketiga ada logika percabangan. Pengecekan if else untuk menentukan apakah port diizinkan atau diblokir. Disinilah intinya, pakai perintah if else buat nentuin akses. Kemudian yang keempat ada output hasil. Menampilkan pesan keputusan kepada pengguna. Terakhir muncul pengumuman hasilnya di layar. Kemudian ada implementasi. Coba teman-teman perhatikan kode Python ini. Kami sudah tambahkan beberapa port penting sesuai tugas. Port yang kami tambahkan ada port 21 FTP atau File Transfer Protocol untuk transfer file dan port 25 SMTP Simple Mail Transfer Protocol untuk email. Kemudian yang sudah tersedia ada port 80 dan port 433. Ini port standar buat browsing web, statusnya kita set allow. Kemudian ada port 21 FTP dan 25 SMTP yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada port 22. Port ini meskipun terdaftar, tetapi
kita blok demi keamanan biar nggak sembarang orang bisa akses komputer kita dari jauh. Sekarang kita akan membahas tentang logika percabangan if-else. Gimana cara programnya mikir? Logikanya gini. Yang pertama, cek keberadaan. Pertama, dia cek dulu port ini ada nggak di daftar aturan. Yang kedua, cek status. Kalau ada, dia lihat nilainya. Kalau allow, akses dibuka. Kalau block, akses ditutup. Kemudian ada default deny. Nah, ini yang paling keren. Kalau portnya nggak ada, sistem bakal otomatis ngeblokir. Prinsipnya, kalau gue nggak kenal lo nggak boleh masuk. Kemudian di sini ada hasil pengujian port. Saya menggunakan Google Colab untuk mencoba semua port yang sudah saya masukkan. Yang pertama, saya coba dengan port 80, 21, dan 25. Pas kita masukin, hasilnya akses diizinkan. Kemudian ketika saya memasukkan port 22, hasilnya akses diblokir. Kemudian saya mencoba dengan memasukkan angka yang tidak ada di dalam daftar, seperti angka 999. Program bakal bilang port tidak dikenal atau akses diblokir. Konsisten banget kan? Kemudian ada keputusan akses. Yang pertama ada rule based. Keputusan diambil berdasarkan aturan yang sudah dibuat sebelumnya dalam bentuk dictionary. Semuanya berdasarkan aturan tertulis di dictionary. Yang kedua ada filtering. Memeriksa setiap paket data. Dalam hal ini nomor port yang masuk sebelum diteruskan. Dia bakal memeriksa setiap paket data yang lewat satu persatu. Kemudian yang ketiga ada security first. Port yang tidak dikenal atau tidak terdaftar secara default akan diblokir untuk mencegah celah keamanan. Intinya segala sesuatu yang mencurigakan atau nggak terdaftar wajib ditolak demi keamanan maksimal. Kesimpulannya, simulasi berhasil, program kita sukses nunjukin cara kerja firewall asli dalam memfilter koneksi. Kemudian prinsip default deny. Berkat prinsip default deny, jaringan kita jadi lebih terlindungi. Kemudian scalable. Kode dapat dengan mudah dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak rule. Kerennya, kode ini gampang banget dikembangin. Mau nambah 100 aturan lagi, tinggal tambah baris aja. Oke guys, itu dia penjelasan simulasi firewall sederhana dari kelompok 2. Makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian jadi lebih paham gimana cara kerja satpam digital di komputer kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Stay safe and keep coding. Bye-bye.